Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikodynamic atau psikodamika. Pertama kali itu teori ini diciptakan oleh Sigmund Freud yang lahir pada tahun 1856 sampai 1939. Nah, pendekatan ini itu fokusnya kepada mengubah masalah perilaku, perasaan, dan pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bawah sadar setiap orang masing-masing. Nah, pendekatan psikodamika ini memandang proses-proses mental sebagai gerakan dan interaksi kuantitas tenaga psikis yang berlangsung intra-individual dan trans-individual. Tujuan dari metode psikodamika ini adalah agar klien bisa menyadari apa yang sebelumnya tidak disadarinya. Nah, kegunaan teori ini itu untuk leadership. Jadi gangguan psikologis itu mencerminkan adanya masalah di bawah sadar yang belum terselesaikan. Jadi untuk itu orang perlu menggali bahwa sadarnya itu untuk mendapatkan solusi dengan memahami masalah yang dialaminya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu, bawah sadar itu harus memahami dulu nih apa masalahnya dan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Maka penting untuk seorang leader untuk memahami teori ini agar dapat memecahkan masalah yang ada dalam dirinya atau dalam bawah sadarnya. Nah, cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jadi saya akan menceritakan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi suatu hari itu ada anak SMA bernama Sasa. Hari ini itu merupakan hari terakhirnya di sekolah SMA-nya dan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah. Nah, jadi Sasa ini itu merupakan anak dari keluarga yang berada gitu. Jadi menengah ke atas. Keluarganya punya perusahaan, punya usaha. Nah, jadi Sasa ini itu juga memiliki dua sahabat bernama Rini dan Angel di sekolah SMA-nya ini. Nah, jadi setelah pada saat dia masuk kuliah, dia juga bertemu lagi dengan teman barunya yang bernama Freya. Nah, Freya ini itu anak yang baik dan selalu mengajak Sasa untuk sering beribadah bersama dengan Freya gitu. Jadi Freya itu benar-benar anak yang baik dan mampu bisa membawa Sasa ke sisi yang lebih positif, lebih baik lagi gitu. Nah, jadi suatu hari Sasa itu reuni dengan teman-teman SMA-nya yang bernama Rini dan Angel tadi. Nah, Rini ini tuh karena sudah kuliah, dia sudah bertemu banyak teman, jadi pergaulannya sudah berbeda. Nah, Rini itu mengajak Sasa untuk pergi clubbing. Awalnya Sasa menolak dan orang tuanya tidak mengizinkan. Namun Rini terus memaksa Sasa untuk pergi ikut pesta dan akhirnya Sasa pun ikut, yang sampai dia harus pulang larut malam. Nah, tidak lama setelah kejadian ini, orang tuanya Sasa memberitahu bahwa mereka mengalami kebangkrutan. Jadi Sasa sudah tidak punya uang untuk berfoya-foya lagi, dan di saat temannya Rini mengajak untuk berpesta lagi, Sasa sudah menolak dan tidak punya uang. Nah Rini itu memberi solusi untuk mencuri uang orang tua atau temannya agar dapat berpesta. Namun Sasa memiliki keraguan karena itu hal yang dosa, mencuri itu hal yang dosa. Namun Sasa tetap ingin pergi clubbing gitu, pergi pesta gitu. Jadi ini merupakan pilihan yang susah. Nah, dari sini tuh kita dapat mempelajari bahwa di dalam bawah sadar itu dia memiliki masalah, tapi ada resikonya, ada egonya, ada ID-nya gitu. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini jelas dan membantu. Terima kasih.